membuat dia lebih ketagihan lagi untuk memasang berikutnya, kenapa itu kira-kira? Setiap marketing itu ngasih kayak manipulasi kemenangan gitu loh Pak. Menimbulkan masyarakat ini pengen dapatkan keuntungan hanya dengan duduk manis gitu ya. Kalau lagi dikasih menang masih menang Mbak. Kalau lagi kalah ya udah bablas langsung. Orang-orang yang kena ini maaf ya jual istri dan lain itu udah mulai banyak itu, dan itu dosa kita sebagai influencer yang mempromosikan itu. Kepolisian Daerah Lampung membongkar sindikat perjudian online yang dikendalikan dari daerah Tangerang, Banten, Sabtu 23 Juli 2022. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 25 orang pegawai yang berperan sebagai admin marketing judi online di Ruko T1A 183 Jalan Citra Raya Boulevard, Panongan, Tangerang, Banten. Kabur bang ya, ya. Kemana? Tahu kan? Barusan? Makanya kita training dulu aja, nanti baru kita kejar di dinas. Nunduk. Nunduk. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah alat bukti berupa perangkat PC komputer, router WiFi, sejumlah handphone, akun Instagram dengan nama Abdi, akun WhatsApp, dan lain-lain. Ke-25 tersangka yang merupakan operator dari judi online tersebut kemudian dibawa ke markas Polda Lampung untuk dimintai keterangan. Peristiwa penangkapan ini bermula dari tertangkapnya seorang selegram atas nama Abdi Setiawan Rusli bin Ruslan Mantaring di wilayah Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2022. Polisi yang menemukan promosi situs judi online dengan nama Jitu 189, Mawar 189, dan FIFA Master 78 di akun milik selegram ini dan kemudian melakukan pengembangan. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, Polda Lampung juga menangkap Andreas Yuda Prasetyo di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui, Andreas Yuda juga seorang selegram yang cukup populer di dunia maya. Sama dengan selegram sebelumnya, Andreas juga ikut mempromosikan situs judi online yang sama. Berdasarkan informasi dari keduanya, tim Cyber Polda Lampung terus menelusuri keberadaan pusat operasi situs judi online yang dipromosikan lewat kedua selegram ini. Hingga akhirnya, polisi menemukan pusat operasi situs judi online ini di kawasan Tangerang, Banten. Dengan demikian, seluruh tersangka berjumlah 27 orang. Tim Fakta pun langsung menelusuri tempat yang merupakan bagian dari sindikat judi online tersebut yang berada di kawasan Tangerang, Banten. Ruko yang dijadikan tempat sebagai kantor judi online ini berada di kawasan bisnis Jalan Citra Raya Boulevard, Tangerang, Banten. Tak ada yang mengira jika di salah satu pertokoan di daerah ini dijadikan sebagai tempat kantor marketing judi online berbasis aplikasi. Dan inilah tempat yang dijadikan sebagai kantor bisnis judi online berbasis aplikasi. Pihak kepolisian Polda Lampung telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus bisnis judi online. Seperti apa sebetulnya perkembangan perkara atas kasus ini? Kita akan coba telusuri. Ini mulai dari salah satu ruko yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, yang menurut informasi dari pihak kepolisian diduga digunakan sebagai kantor untuk situs judi online. Nah, dari tempat ini pihak kepolisian menangkap 25 orang yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan coba langsung cek situasinya seperti apa. Kami pun mencoba untuk mencari informasi mengenai kantor judi online di wilayah ini.
Apakah sebenarnya para pemilik ruko-ruko di sini tahu tentang keberadaan kantor judi online ini? Ataukah sebenarnya mereka cukup tahu dengan keberadaan kantor tersebut, namun lagi-lagi enggan untuk mengusik keberadaannya? Kenal, saya Vita dari program Fakta TV One. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Diana. Boleh kita ngobrol sebentar Mbak? Mungkin Mbak sambil berdiri ya. Maaf ya ganggu waktunya. Oh lagi istirahat. Nggak apa ya? Kita ganggu ya. Makasih untuk waktunya. Dari TV One. Oh dari TV One. Iya, dengan Mbak Diana. Mbak Diana sudah lama Mbak di sini? Ya, saya ownernya di sini. Oh, ownernya di sini. Oke, dari kapan Mbak? Tahun ini sih, tahun 2022 awal. Januarian ya? Iya, awal-awal tahun. Oh, awal tahun ya. Ya. Oke. Mbak, yang ruko di sebelah itu Ya. tahu soal itu Mbak? Memang kan memang banyak orang-orang anak-anak di situ kan. Kita juga nggak tahu waktu itu nggak ada papan namanya dan mereka juga serba tertutup gitu kan. Salah satu staf di sini sih coba bertanya sama satpam. Oh, ternyata tuh tadi tempatnya anak main slot gitu. Oke, Anak-anak main slot itu loh. Oke, anak-anak usianya berapa tuh Mbak? Masih usia tamu sih 20-an tahun ya. 20 tahun remaja lah ya. Iya. Oke. Terus kapan hari itu kan ada yang diramekan di samping kan ternyata digerebek sama polisi sama yang berwajib dan bener ternyata. Oke. Sudah lama itu Mbak rukonya? Kita buka di sini kira-kira mereka selang 1 bulanan setelah kita buka nah mereka menempati di ruko samping. Nah Mbak, waktu kata selentingan dari warga sini ada yang main situs judi online, itu tuh gimana sih Mbak? Memang ramai datang ke sini orang-orang atau khusus mereka aja karyawan? Saya sih nggak begitu perhatikan karena kan kita memang di sini ya. Cuman yang kita tahu sih nggak terlalu ramai di luar, jadi mereka hanya masuk aja gitu. Cuman katanya sih bukanya sampai nggak buka juga sih, maksudnya ada kayak orang-orang bersilih ganti datangan gitu sampai malam juga gitu. Tapi dari luar nggak rame. Tapi ini Mbak, apa namanya pernah tanya itu apa ruko apa sih? Gitu? Kita Kalau tanya Mbak ke Diana satpam. nggak. Saya nggak. Dan satpam waktu itu bilangnya jangan beritahu, kalau dikasih tahu ya saya ngasih tahu, maksudnya gitu. Satpam yang bilang gitu. Oh, satpam yang bilang kayak gitu. Berapa orang karyawan Mbak? Infonya? Banyak. Soalnya di sini pun di depan itu motor itu banyak banget dari arah di sini sampai di depan sana 2 sisi itu udah full, ada yang parkir gitu. Keberadaan situs judi online ini cukup meresahkan karena situs semacam ini tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja. Anak-anak, remaja yang berstatus pelajar pun semasa pandemi COVID-19 berkecamuk dapat mengakses situs ini dengan mudah. Apalagi situs ini dikemas dalam format permainan yang mudah dimainkan oleh segala umur. Situs-situs judi online ini biasanya menawarkan berbagai model permainan komputer di internet. Makanya tak jarang mereka yang terjebak dalam permainan ini semula tidak sadar atau tidak mengira bahwa permainan elektronik yang mudah diakses dengan menggunakan telepon genggam tersebut adalah bentuk perjudian. Hingga akhirnya si pemain kalah, merasa penasaran, terus main hingga harta bendanya terkuras. Terbongkarnya situs judi online untuk kesekian kalinya dan banyaknya keluhan masyarakat atas jeratan permainan ini membuat tim Fakta menyusuri ulang bagaimana permainan-permainan judi dunia maya ini menjerat para korbannya, terutama tentang modus yang digunakan oleh situs-situs judi online ini menjerat korbannya. Tim Fakta pun menuju Polda Lampung untuk mendapat jawaban yang lebih dalam seputar praktik judi dunia maya ini.